Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh untuk kalian berada dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di acara podcast Frontline Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan ada abang-abang ganteng nih. Dari mana nih? Saya tuh dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oh, berarti sama kita satu domisili ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Ntar ya Bang, perkenalan ntar dulu. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Elizabeth, boleh dipanggil Elis. Saya sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Oke, biar tidak ada utak-atik banyak lah ya, kita perkenalan dulu nih sama Bang Ilham. Oke Bang Ilham, boleh perkenalan dulu nih buat teman-teman semuanya. Boleh, perkenalkan nama saya Ilham Ajis dan di sini saya akan menceritakan kisah di balik jadi behind the scene sebuah berita narkoba gitulah yang ada di YouTube, pasti udah pernah lihat kan? Nah itu. Oh, yang itu ya, yang trending satu topik di YouTube gak sih? Ya. Oh, bagus nih. Jadi kayak pas nih buat kalian yang pengen tahu gimana sih caranya, apa sih behind the scene-nya sebuah video ini yang bisa semua orang tuh tahu, wah ini bagus banget sampai masuk ke rating top 1. Boleh nih diceritain dari awal Bang Ilham? Dari awal maksudnya kayak gimana? Dari pembuatannya, dari sebelumnya persiapan apa aja gitu deh? Oh, kalau persiapan sih nggak banyak ya, cuman persiapan ya paling butuh kamera. Iya, kamera wajib ya. Masa kita pakai teropong? Paling persiapannya kayak gitu-gitu aja sih, biasa. Kamera. Buat syuting kayak gitu aja. Itu butuh berapa orang tuh buat syuting? Syuting sih bebas sebenarnya kalau syuting, cuman kalau saya ini pribadi 4 orang. 4 orang. Siapa aja tuh, boleh dikenalin krunya? Kalau 4 orang dari saya ya. Saya Ilham dan Indri, Kayla, sama Ismi. Oh, 4 orang ya? 4 orang itu. Oh, dari 4 orang itu bisa membuat satu project yang lumayan wow banget. Ya. Wah, kok bisa tuh kepikiran bikin tentang kasus narkoba itu? Kalau kepikiran sih, kan sekarang lagi marak-maraknya tentang narkoba ya. Nah, jadi di situ tuh kita bikin aja gitu parodi kayak gitulah. Oke. Kemarin nih aku sempet ya lihat videonya itu. Itu ada barang buktinya, terus ada chatnya juga. Sebenarnya kayak ya ampun lucu banget itu. Itu obatnya itu emang beli langsung apa bikin apa gimana sih itu tuh? Kalau obat sih enggak ya. Kalau obat paling kita bisa sesuaiin sama garam sama gula. Jadi kalian semua yang mau syuting kayak gitu ya bisa pakai garam atau gula atau bubuk-bubuk yang lainnya lah. Jadi kalau syuting kayak gitu aja sih. Gitu. Tapi lumayan ya itu bahannya itu kayak mirip banget kalau dilihat itu. Kayak wah, kepikiran banget nih Bang Ilham buat project sebuah narkoba yang terbuat dari gula, ternyata yang nggak kepikiran sama sekali sama kita nggak tahu sih itu penonton yang di sana kepikiran nggak sih kalau misalkan itu tuh dari gula gitu. Ya kalau soal kepikiran nggak kepikiran sih itu biasa ya, cuman kalau itu kan lagi kepepet ya. Iya. Kalau kepepet ya gimana lagi gitu, cuman ada bahan gula aja. Oh gitu. Terus abis itu dilihat-lihat tuh kan ada jadi polisi, ada yang jadi itu bawa seleb ya dengan kata-kata selebgram gitu kan. Takutnya tuh itu tuh menyindir seseorang atau emang gimana nih? Kalau menyindir sih enggak ya, cuman kayak inspirasi aja gitu. Cuman kan lagi ini juga selebgram tertangkap narkoba gitu. Terus jadi selebgram itu tuh menyelundupkan narkobanya ke si suaminya gitu. Oh, jadi itu tuh sambil dijual juga ya ceritanya tuh gitu. Mungkin kalau dilihat-lihat tuh di kisahnya tuh pasti emang ada sih. Emang ada ya, tapi ini versi parodinya gitu ya. Emang sih kita tuh emang harus mengingatkan orang itu dengan cara emang kayaknya harus dibercandain dulu biar kayak iya ini tuh gak boleh, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ada tujuannya gak sih? Ada tujuannya gak sih bikin video itu tuh buat apa gitu? Kalau pesannya sih ya buat ngingetin aja kita jangan harus jauhi narkoba gitu. Jadi kalau kita pakai narkoba buat apa sih sebenarnya gitu? Mau senang-senang jalan-jalan lah gitu. Iya ya. Jadi kayak ketika kita stres itu
harusnya tuh jangan ke narkoba. Karena emang itu kan emang kesenangannya tuh hanya sesaat doang nggak sih? Iya kan, malah ke depannya jadi candu gitu kan. Kan ada juga kan orang tuh kan ada beda-beda, ada yang dari emang ke alkohol, ke narkoba gitu kan. Mungkin alkohol tuh udah marak ya, udah hal biasa mungkin ya kalau gitu. Tapi ini kan narkoba nih masih di lingkup yang kayak wah narkoba tuh. Nah dengan cara ini tuh kayak agar tidak melibatkan orang lah untuk ke jerumus ke sana. Nah, iya betul. Tapi di sisi lain ada project lagi gak Kak? Bang, apa sih? Abis ini tuh narkoba, terus ada project lagi gak apa gitu? Kalau project sih masih di pikiran ya, soalnya yang proses syuting narkoba itu tuh hampir 5 hari lah. 5 hari ya? 5 hari. Oh itu lumayan lama ya? Ya. Untuk editnya, per-editannya berapa hari tuh? Kalau edit cepet. Itu tuh 5 hari tes 4 harinya syuting 1 harinya ngedit. Soalnya kan dibagi-bagi. Oh ya bagi-bagi sama kru-krunya gitu ya. Kalau boleh tahu ngeditnya pakai apa sih itu teh? Kalau ngedit sih buat kalian ya yang pemula-pemula, kalau ngedit di komputer ya biasa pakai Premiere Pro, pakai DaVinci kayak gitu-gitu. Cuman kalau di HP sih saya cuman taunya CapCut sama KineMaster. Oh kayak udah marak banget ya. Pasti kayak lebih gampang apalagi ada template-template gitu ya. Tapi kan ini kan lebih ini ya spesifik gitu kan. Tapi kalau pakai Adobe itu lebih komplit gitu ya. Editannya itu loh. Lebih komplit apa gimana ya? Enggak sih, cuman kalau misalnya Adobe itu kalau misalnya yang transisi nggak ada itu bisa dicari, jadi lebih enak aja gitu. Oh gitu. Mungkin bisa nih ajak teman-teman penonton di sana buat bagaimana nih cara ngedit video yang lebih bagus dan lain-lain gitu kan. Sebelumnya tuh Bang Ilham belajar di mana? Kalau soal belajar sih dulu saya belajar di BLK Kampung Kuran Cendekia. Oh. Itu tuh ada di Cianjuang. Oh Cianjuang. Oh itu emang ada programnya apa bagaimana? Itu kebetulan program pemerintah. Jadi kalau kalian yang mau ikut program pelatihan editing khususnya ya, bisa datang ke BLK Kampung Cendekia. Itu ada di Cianjuang. Lebih lengkapnya bisa cek di bawah. Oke. Oh berarti ketika kita pengen ikut pelatihan itu ada situsnya gak sih? Untuk atau apa gitu? Bisa dicek di Kemenaker atau apa? Di aplikasi gitu. Aplikasi ada. Oh ada aplikasi. Oke. Nanti di spill ya aplikasinya apa nih gitu. Buat kalian kalau misalkan pengen nyoba nih, pengen ikut pelatihan ya, ikut pelatihan gitu bisa di login di aplikasi yang nanti kita lihat di sini. Oke. Mungkin segitu ya pertanyaan buat Bang Ilham. Mungkin ada itu gak sih apa sih kesan-pesan lah buat para pemuda agar lebih kreativitasnya tuh, karena kita kan udah hidup di zaman multimedia ya, jadi kita tuh harus lebih pintar dari si gadget tersebut ya gitu. Bagaimana nih caranya biar itu? Kalau pesan-pesan sih, pesan-pesan itu nggak ada, cuman kalau misalnya kalian mau belajar kayak gitu ya jangan takut untuk mencoba. Jadi kayak harus berani ya, karena kita tidak akan berani kalau kita belum terjun ya. Kita juga gak bakal tahu nih basicnya kita tuh apa ya, kalau kita belum mencoba hal tersebut. Kalau saya kan waktu dulu itu berkecimpungnya di dunia komputer, jadi di soal komputer dalamannya kayak gimana, terus gimana cara operasinya. Kan kalau saya di Kampung Kuran Cendekia tuh pelatihan selama 1 bulan. 1 bulan itu tuh saya mau pelajari gimana cara video editing kayak gitu-gitu. Oh, jadi komputernya nih udah paham nih, tinggal cara editingnya kayak gimana nih. Jadi kayak jadi Bang Ilham nih bener-bener motivator kita nih. Jadi kita tuh tidak boleh buta dengan hal gadget ya. Kayak komputer kita harus ngerti juga nih komputer di dalam komputer apa aja gitu kan. Cara menanganinya, cara harus gini-gini tuh gimana agar bisa itu sama diri kita sendiri ya gitu. Gitu. Jadi kita tuh tidak boleh buta dengan gadget apapun itu, mau komputer, mau HP dan lain-lain. Jangan terbodohi, jangan taunya terus scroll mulu ya. Nah, kita tuh harus harus membuktikan si sebuah hal-hal yang itu ya. Scroll kayak gitu sih boleh ya, kayak TikTok, terus Instagram, Facebook kan sering buat referensi ya. Buat referensi, carinya ya cari yang buat bermanfaat aja. Betul. Iya betul. Di TikTok juga kan banyak ya kayak tutorial di YouTube, apalagi di YouTube tinggal dicari-cari gitu.
Jadi manfaatinlah gadget kalian itu buat hal-hal yang berguna karena agar kita tuh tidak dibodohi. Takutnya kita tiba-tiba ditipu, ternyata emang kitanya aja weh ya yang bisa belajar dari situ. Iya gitu. Oke, baiklah mungkin cukup sekian ya. Wah, itu ilmunya sangat bermanfaat banget buat kita, buat semuanya, buat ya semua orang yang pengen belajar editing video, bagaimana behind the scene-nya kita membuat video juga gitu kan. Jadi kita mulai untuk belajar hal-hal apapun itu mungkin meskipun kayak sepele gitu. Oke, mungkin sekian dari acara podcast. Oke, cukup sekian mungkin dari Frontline Podcast. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan takut untuk melangkah karena ketika kita belum melangkah kita tidak akan tahu bagaimana kedepannya gitu. Betul ya. Oke, sekian dari kami dan kru dan Bang Ilham. Terima kasih banget udah datang ya. Makasih banget untuk datang untuk memberikan informasi-informasi yang belum kita ketahui. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.